Ibu mulai. Sing laras jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi bersama ibu untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam seperti biasanya di hari Senin ini ya. Untuk itu ibu mohon kalian supaya mempersiapkan seluruh alat tulis beserta buku yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini ya anak-anak ya. Nah, anak-anak seperti biasa sebelum belajar mari kita berdoa bersama. Untuk pembacaan doa untuk hari ini akan dipimpin oleh Latif. Silakan Latif untuk memimpin doanya. Alhamdulillah. Terdengar tidak suara ibu anak-anak semuanya? Dengar tidak? Dengar. Dengar ya. Iwan di-on-kan ya itunya mic-nya. Jangan di-unmute. Nah, anak-anak seperti biasa ya, sebelum belajar silakan kalian untuk mengisi daftar hadir ya di kolom chat sudah ibu di sana sudah ibu berikan linknya supaya kalian untuk mengisi daftar hadirnya ya, tinggal mengklik nama kalian saja. Kemudian silakan untuk sekarang untuk kita melakukan pembiasaan seperti biasa, yaitu dengan bacaan Asmaul Husna secara bersama-sama. Silakan kita sama-sama. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa berkenaan dengan materi yang akan kita sampaikan hari ini. Silakan kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Kalian semua sudah bisa kan? Ya, semuanya silakan kita sama-sama. 1, 2, 3. Satu.
Nusa bangsa dan bangsa kita bela bersama. Nah, anak-anak ingat kalau kita sedang melakukan pembiasaan, baik sedang misalkan kalian sedang membaca Asmaul Husna maupun ketika kalian sedang menyanyikan lagu nasional, simak dengan baik. Iwan, Dayat, ayo perhatikan dengan baik, fokus ke depan. Kita sudah mulai nih masuk pembelajaran. Kalian harus mulai fokus. Ya, harus fokus, jangan melihat kemana-mana ya. Perhatikan lagi anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kemarin kan Ibu telah menugaskan kalian untuk mencari informasi mengenai surat Al-Kafirun ya. Kalian sudah Ibu kan? Nah, sejauh mana pengetahuan kalian mengenai materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, kita ulas dulu saja ya mengenai surat Al-Kafirun sendiri. Nah, ini mengenai surat Al-Kafirun kita akan mulai saja dari bacaan beserta dengan dari bacaan beserta dengan artinya daripada surat Al-Kafirun. Terlihat tidak? Ada? Ya, kita baca sama-sama satu kali, kalian satu kali dulu ya. Ikuti Ibu ya. Perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya. Ini adalah surat Al-Kafirun. Perhatikan ada berapa ayat surat Al-Kafirun ini? 6 ayat. 6 ayat. Ya, ini surat Al-Kafirun terdiri daripada 6 ayat. Ikuti ya, Ibu satu kali, kalian satu kali. A'udzu billahi minasyaitonir. Apa? Kita sama-sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baca suratnya. Untuk ayat yang pertama artinya, silakan Rati baca ayat yang pertama. Ayo Rati, ayat yang pertama, bacakan arti dari surat yang pertama Rati. Ayat pertama adalah hayat kafir. Katakanlah. Sekarang yang ayat yang kedua, silakan Latif baca. Akan menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang ketiga, coba Aira baca. Ayat ketiga dari surat Al-Kafirun. Dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. Ya, yang keempat, silakan Kia baca. Ayat keempat, dan aku pernah menjadi apa yang sembah. Bagus. Ayat kelima, coba Randi dibaca artinya. Aku tidak menjadi sembah Tuhan yang aku sembah.
Oh, ayat ke-6. Coba apa artinya? Baca. On kan apa? Itunya jangan di-unmute. Ayat ke-6 artinya adalah untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Bagus. Nah, itu merupakan surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 beserta dengan artinya. Nah, untuk lebih jelasnya supaya Ibu tahu nih pemahaman kalian mengenai surat Al-Kafirun sebelum kita melanjutkan ke materi, silakan kalian isi ya di linknya. Di link yang pertama itu supaya Ibu mengetahui bagaimanakah pemahaman kalian sebelum Ibu menyampaikan materi mengenai surat Al-Kafirun. Di apa itu di chat ada ya, itu sudah ada link tulis untuk pretestnya. Silakan kalian untuk mengerjakan link pretestnya. Ada anak-anak ada tidak di link pretestnya? Yang pertama itu ada ya. Ini yang pertama nih. Silakan kalian isi. Apa? Bagaimana nanti? Ada link. Ada berapa? Linknya tidak ada. Jadi oh ya, kalau linknya tidak ada, Ibu kopikan lagi ya. Jadi silakan kalian kerjakan. Linknya tidak terbaca. Ada Bu. Nah, ini untuk link tulisnya silakan kalian kerjakan ya. Ini pretest ya. Jadi sebelum pembelajaran kita kerjakan dulu supaya Ibu mengetahui sejauh mana kalian mengerti surat Al-Kafirun yang barusan kita bahas sedikit. Silakan kerjakan dulu oleh kalian. Bisa dibuka tidak? Bisa dibuka? Ya, silakan buka, kerjakan. Silakan untuk mengerjakan. Sudah belum? Sebisanya saja, tidak usah ya, jadi semampunya saja kalian karena ini untuk nilai penilaian saja ya, untuk mengetahui pemahaman kalian sebelum pembelajaran dimulai. Oh iya. Ini ya kuisnya. Silakan kalian tulis. Belum anak-anak? Belum. On kan ya kameranya. Kameranya di on kan. Unmute saja dulu. Kalau yang terlalu ini ya. Sudah? Bagaimana sudah? Sudah, Bu. Nah, siapa yang sudah? Randy sudah? Tapi belum, Bu. Belum. Latif sudah? Belum. Silakan. Latif sudah? Turunnya ayat dalam Al-Quran ada Wan sudah? Silakan yang sudah. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, alhamdulillah sudah. Terima kasih. Ya, silakan on-kan kembali itu kameranya, anak-anak. Perhatikan lagi. Fokus lagi. Di sini.
Perhatikan lagi, kita akan mulai pembelajarannya. Anak-anak, hari ini untuk tujuan pembelajarannya yaitu kalian mampu menunjukkan sikap toleransi pada lingkungan sekolah maupun di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga mampu menyimpulkan sikap toleransi apa saja yang harus dimiliki dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ya. Jadi ingat itu untuk tujuan pembelajarannya. Jadi kita akan mengenal mengenai sikap toleransi dan kita kaitkan dengan materi pelajaran sesuai dengan surat Al-Kafirun. Nah, hari ini yaitu materinya mengenai surat Al-Kafirun. Ada di halaman 1 sampai dengan halaman 9 ya. Itu indahnya saling menghormati. On kan Iwan kameranya Iwan. Iwan on kan kameranya. Ya, silakan. Nah itu ya, sudah ada itu materinya. Kita perhatikan dulu anak-anak sebelum pembelajaran dimulai. Ibu akan memperlihatkan video mengenai sikap toleransi ini dan silakan kalian simak dengan baik. Latif, tolong itu agak sedikit dikecilkan ya. Ya, supaya tidak itu ya. On-kan kameranya Latif. Latif, Iwan, Tia, on-kan kameranya. Kameranya jangan ditutup supaya Ibu bisa melihat kalian semua. Ya, on-kan kameranya. Nah, anak-anak perhatikan videonya ya. Ibu akan kirimkan di halaman ini. Silakan kalian perhatikan dengan seksama. Nanti kalian harus ada pertanyaan yang kalian simpulkan dari video ini. Kemudian kita akan cari informasi apa saja yang ada dalam video ini. Silakan. Bisa terlihat anak-anak? Bisa ya? Silakan kalian perhatikan videonya. 20 sampai Anak-anak toleransi. Nah, ini mengenai videonya, perhatikan baik-baik. Nah, ini contoh-contoh sikapnya. Mau diulang lagi atau tidak? Ulang lagi, satu kali lagi. Boleh perhatikan dengan baik dari awal. Perhatikan ya. Perhatikan dengan baik. Silakan. Kan dengan sisa mana? Lihat dari gambar yang pertama. Nah ini toleransi. Nah, itu anak-anak videonya. Silakan dari video tersebut, siapa di antara kalian yang memiliki pertanyaan dari tayangan video yang barusan Ibu tayangkan? Silakan. Siapa dulu yang punya pertanyaan dari video? Oh, Rati, silakan Rati. Apa pertanyaannya? Apa saja? Nanti diperjelas. Oh, kata Rati, apa saja Ibu yang termasuk sikap toleransi dari gambar tadi? Siapa lagi yang mau mengajukan pertanyaan dari video yang barusan Ibu tayangkan? Latif? Toleransi itu apa, Bu? Kata Latif. Kemudian siapa lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya?
bertanya? Tadi baru 2 orang. Kata Latif, Ibu toleransi itu apa? Kemudian kata Rati katanya, Ibu sikap apa saja yang termasuk toleransi? Kemudian ada lagi pertanyaan? Ya, Aira? Yang keras suaranya on kan itu mic-nya. Ibu apakah boleh bertoleransi walaupun beda agama? Ibu apakah boleh kita bertoleransi meskipun berbeda agama? Itu kata Aira. Pertanyaan Aira. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari pertanyaan Latif ya. Kata Latif tadi, Ibu apa toleransi itu? Coba di antara kalian siapa yang bisa menjelaskan apa saja toleransi itu? Toleransi itu apa sih sebenarnya? Coba, siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan? Ayo, Napa? Toleransi itu adalah menghormati dan menghargai sesama orang yang berbeda agama. Toleransi apa katanya, Napa? Coba diperjelas lagi. Toleransi itu adalah menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Menghargai Dan menghormati orang yang berbeda agama. yang berbeda. Oh, kata Napa katanya toleransi itu menghargai dan menghargai, Bu, meskipun kita berbeda agama. Betul sekali. Hebat, Napa. Ya, siapa lagi coba yang bisa menjelaskan di antara kalian? Siapa yang bisa melengkapi pernyataan dari Napa? Katanya toleransi itu menghargai dan menghormati meskipun kita berbeda agama. Apalagi? Coba siapa lagi yang bisa? Ya, bisa? Apa itu toleransi? Ayo ya. Nandi, Iwan, apa itu toleransi? Ayo, Melis. Berbeda agama. Saling tolong menolong meskipun berbeda agama, pinter. Nah, itu adalah toleransi. Jadi toleransi itu apa, anak-anak? Saling menolong, saling menghormati, saling tolong menolong, saling menghargai, dan saling tenggang rasa. Jadi meskipun kita berbeda. Sekarang pertanyaan yang kedua tadi kata Rati, sikap apa saja yang menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Coba, itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Contoh sikap. Umat tanpa membedakan ras, suku, agama, dan budaya. Ya, apa? Apa tuh? Apa lagi? Saling tolong sesama umat tanpa membedakan ras, suku, agama, dan budaya. Bagus, itu kata Latif, saling tolong menolong meskipun berbeda tanpa membedakan ras, agama, maupun suku, bangsa. Jadi ketika kita menemukan ada orang yang kesusahan, tolong. Jangan dibiarkan meskipun kita berbeda agama. Bagus Latif, pintar. Kemudian apalagi coba sikap apalagi yang menggambarkan mengenai sikap toleransi selain daripada yang barusan Latif utarakan. Ayo, anak-anak, apa lagi? Kan kemarin disuruh untuk kalian itu membuat kelompok yang berdekatan ya, supaya kalian bisa mengikuti pelajaran bersama, boleh itu. Silakan. Apa lagi? Selain itu, nanti apa? Pendapat? Sikap toleransi. Tadi kata Latifnya, katanya kita harus saling menolong, Bu, meskipun kita berbeda agama, bangsa, bahasa, kita harus saling menolong. Betul, apalagi sikapnya dari gambar tadi yang video Ibu tayangkan itu Bang, apalagi coba? Silakan. Ya. Baik. Pendapat. Bagus, menghargai meskipun beda pendapat, pinter. Nah itu betul, meskipun berbeda pendapat kita harus menghargai. Kadang-kadang kan kita satu kelas juga tidak satu pikiran, kadang berbeda ya. Nah kita harus menghargai, tidak apa-apa. Mana pendapat mana yang paling baik, pendapat mana yang paling lebih menguntungkan kita semua, itu yang kita ambil tanpa harus menunjukkan suatu
masalah. Kemudian yang ketiga tadi, pertanyaan yang ketiga kata Aira. Tolong Aira diulang lagi apa pertanyaannya? Ayo Aira, tadi Aira bertanya apa? Ibu, apakah toleransi walaupun beda agama? Ibu, apakah boleh kita bertoleransi meskipun berbeda agama? Boleh tidak? Pak pendapat teman-teman yang lainnya, boleh tidak? Boleh, betul. Jadi meskipun kita berbeda agama, kita boleh bertoleransi. Tapi dalam hal apa coba? Kita boleh bertoleransi meskipun berbeda agama dalam hal apa? Coba. Ayo, siapa yang bisa mengungkapkan? Kita boleh bertoleransi meskipun berbeda agama. Kalian kata kalian boleh, tapi dalam hal apa? Dalam keyakinan boleh tidak? Dalam keyakinan atau akidah kita boleh tidak bertoleransi? Boleh tidak? Tidak boleh. Kita tidak boleh saling melakukan ajaran agama. Misalkan karena kita harus bertoleransi, kita melaksanakan, kita punya teman agama Kristen, kita ikut melaksanakan misalkan pergi ke gereja. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Itu karena itu mengenai akidah ya. Kalau akidah itu tidak boleh ya, terkecuali hal-hal di luar akidah seperti hal sosial. Boleh. Malah ya kalau yang berkaitan dengan muamalah itu boleh. Misalkan tadi dalam gambar video tadi apa contohnya? Mengumpulkan dana apa? Dana sosialnya. Jadi meskipun berbeda agama, mereka mengumpulkan dana sosial bersama-sama itu boleh. Tapi kalau dalam akidah itu tidak boleh. Nah itu anak-anak ya. Nah kita akan kaitkan dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Yaitu mengenai apa tadi materi pelajarannya hari ini kata Ibu tadi di awal? Mengenai apa coba? Mengenai toleransi dalam surat apa yang akan kita bahas di sini? Surat Al-Kafirun. Tadi surat Al-Kafirun itu ada berapa ayat? Ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun ini merupakan surat Makkiyah atau Madaniyah? Kenapa disebut dengan surat Makkiyah? Karena diturunkannya di Mekah. Merupakan surat berapa surat Al-Kafirun ini dalam Al-Quran? Berapa? 109. Bagus. Nah, sekarang kalian perhatikan video yang akan Ibu tayangkan ya mengenai materi pelajaran hari ini. Jadi kita akan mengaitkan antara pendapat tadi, pendapat kalian dengan materi yang ada dalam buku pelajaran. Perhatikan ya materinya supaya kalian mengerti dan lebih paham lagi, lebih memahami lagi. Ya. Perhatikan ini ada videonya, sebenarnya video pembelajaran yang Ibu buat, jadi kalian silakan perhatikan. Kemudian nanti kita akan mengaitkannya dengan tadi materi yang kita pelajari tadi. Mengenai sikap-sikap yang harus kita miliki ya dalam kehidupan sehari-hari dari toleransi itu sendiri. Perhatikan dulu aja. Nah ini anak-anak tolong perhatikan ya, ini mengenai materinya. Terlihat tidak? Nah, simak dengan baik anak-anak, tolong dibaca dan dicermati. Surat Al-Kafirun. Nah, ini terdapat ke 109 ada 6 ayat. Perhatikan. Silakan baca dengan teliti. Nah, ini isi kandungan surat Al-Kafirunnya. Ini bacaannya yang tadi kita baca. Kemudian ini arti dari surat Al-Kafirun. Nah, ini mengenai surat Al-Kafirun. Nah, itu mengenai materinya ya anak-anak ya. Ibu harap kalian bisa memahaminya. Dan kita akan melanjutkan ke pemahaman materi supaya lebih dalam lagi. Perhatikan lagi ini.
video pembelajaran yang Ibu buat. Kalian perhatikan. Perhatikan dengan betul supaya kalian nanti bisa menyimpulkan, ya, bisa menyimpulkan. Mana ini? Kalian bisa melihatnya tidak? Kalian bisa perhatikan di sini? Bisa terlihat? Ya. Perhatikan dengan benar. Perhatikan ya. Di-on kan kameranya. Nah ini kenapa disebut mafia ini? Karena di kota Mekah diturunkan. Ada surat Madinah, ada surat Madaniyah. Maknanya, kita lihat berkenaan dengan yang tadi. Nanti ada pertanyaan setelah ini, jadi kalian harus memperhatikan dengan benar. Nah ini lihat, ada beberapa pemuka agama, mereka berjabat tangan. Latif tolong diperhatikan Latif. Terdengar tidak suaranya? Nah, ini berteman dalam berbeda agama boleh ya. Toleransi bukan berarti menjalankan ibadah sesuai dengan itu anak-anak karena toleransi ini sudah diajarkan ini anak-anak yang terkandung dalam surat Nabi di dalam surat kalian ini bahwa Nabi kita menunjukkan sikap toleransi ada asbabul nuzul. Asbabul nuzul itu sebab turunnya ayat. Nabi ibadah. Orang Quraisy sengaja bagaimana seandainya ibadah unmute saja dulu.
langsung. Itu tidak boleh, itu melanggar. Tetapi Nabi Muhammad agamamu adalah agamamu dan agamamu. Kita tidak beragama bahwa kita perhatikan ya, nanti ada yang harus kalian tulis. Jadi kita boleh bersama, misalkan dalam ekonomi, dalam sosial, budaya, kemudian misalkan dalam sosial, itu boleh. Tapi kalau menurut akidah tidak boleh. Nah, menurut akidah itu tidak boleh. Tidak boleh sekali. Atip dikecilkan saja ya untuk itunya Atip. Akidah. Anak-anak ya yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa kemudian kita akan baca bagaimana cara membaca surat dengan betul. Nah, ini untuk materi berikutnya. Silakan diikuti. Ikuti. Ikuti. Wala biduma abatum wala biduna ma lakum dinukum waliyain. Artinya apa dari setiap surat Al-Fatihah itu? Semua Al-Fatihah itu yang artinya katakanlah. Ini untuk artinya. Ayat kedua, aku tidak akan menyembah yang kamu sembah. Jadi, sangat perhatikan ya. Berbeda agama tidak boleh melakukan melaksanakan ibadah mereka meskipun misalnya ikut-ikutan saja itu tidak boleh. Kemudian ayat ketiga artinya perhatikan Dayat tempat dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang dan ayat kelima dan kamu tidak pernah pula jadi berdoa. Nah, ini kita tidak boleh mengganggu apalagi sampai mencelakai tasamu. Nah, itu anak-anak. Nah, itu anak-anak mengenai sikap toleransi materi pelajaran hari ini. Nah, sekarang silakan kalian kan sudah bergabung dengan teman kalian, sudah Ibu suruh untuk bergabung dengan teman kalian. Di-on-kan kameranya. Kameranya supaya di-on-kan. Silakan kalian boleh berdiskusi dengan teman yang dekat dengan kalian untuk menentukan carilah 5 sikap toleransi yang harus kita miliki untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya tercipta kerukunan antar orang. Nanti dipresentasikan, jadi setiap kelompok mempresentasikannya. Latif, mic-nya tolong di-unmute dulu Latif. Coba Latif di-unmute dulu ya, supaya tidak ada gempa. Nah, perhatikan dulu semuanya di-unmute dulu. Latif sudah di-unmute dulu. Unmute dulu. Unmute dulu untuk suaranya di-unmute dulu. Suaranya di-unmute dulu Latif. Latif di-unmute dulu sudah belum? Oh yang itu Hidayat, unmute dulu Hidayat. Supaya interupsinya terdengar. Tolong Dayat di unmute dulu, itu suaranya di-unmute. Dayat di unmute dulu. Ya. Bisa ya? Nah sekarang jadi
instruksinya silakan. Kan kemarin sudah Ibu suruh yang dekat dengan temannya sudah Ibu bagi kelompok. Sekarang silakan kalian diskusikan mengenai sikap toleransi apa saja yang harus kita miliki, yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari Ibu apakah boleh dari televisi? Boleh. Ibu apakah boleh dari koran? Juga boleh ya. Yang terpenting itu menunjukkan sikap toleransi. Jadi tulis 5, diskusikan 5 sikap toleransi yang terjadi di lingkungan kalian atau yang harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari supaya tercipta kerukunan antar umat beragama. Anak-anak silakan untuk didiskusikan dengan teman yang dekatnya saja. Yang kemarin kita telah bentuk ya supaya lebih efisien pembelajarannya. Jadi yang lain yang tidak bisa mengikuti Zoom bisa bergabung dengan kalian yang bisa mengikuti. Silakan mulai dari sekarang, silakan tuliskan oleh kalian pendapat mengenai sikap-sikap tersebut. Nanti kalian presentasikan siapa perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan kalian. Silakan anak-anak. Silakan kalian tuliskan 5 sikap yang kalian temukan yang mencerminkan sikap toleransi anak-anak. Boleh dari media massa atau media elektronik, atau yang kalian temui dari lingkungan sekitar juga boleh. Silakan Ibu beri waktu 10 menit. Nanti kalau sudah kalian boleh mempresentasikannya. Jadi setiap kelompok mempresentasikannya 1 orang. Silakan anak-anak. Di-on-kan kameranya anak-anak ya supaya terlihat aktivitas kalian. Di-on-kan kameranya. Ya, silakan. Diskusikan. Silakan tuliskan saja tulisan saja di buku sikap toleransi apa saja yang kalian temui dari pengamatan di lingkungan sekitar kalian. Boleh dari televisi juga boleh. Sudah belum? Sudah belum? Di sini sudah terbagi jadi 3 kelompok kemarin Ibu ya. Jadi kelompok Latif, kelompok Rati, sama kelompok Saskia atau Aira. Jadi ya nanti yang mempresentasikannya 3 orang perwakilan dari kelompok saja ya, supaya teman-teman yang tidak bisa ikut bisa tercover juga ya, bisa mengikuti pelajaran. Jadi meskipun hanya mengikuti ya di Zoom ini, jadi kita bisa saling sharing ya. Sudah belum? Kelompok siapa yang sudah, yang bisa mengkomunikasikan hasil pengamatannya? Yang akan mengkomunikasikan, tolong speakernya jangan di-unmute ya, di-on-kan dulu. Kelompok siapa yang sudah, silakan, yang bisa, yang sudah siap presentasikan dari hasil penemuannya. Kelompok Latif sudah belum? Nah, mau siapa Latif yang mengkomunikasikan, presentasikannya? Latif saja? Ya, silakan. On-kan ya, on-kan Latif. Itunya, mic-nya. Silakan Latif, bacakan. Jadi sikap toleransi apa saja yang kelompok Latif temukan dari penelitian atau pengamatan kelompok Latif lakukan dari lingkungan sekitar. Silakan Latif. 5. Assalamualaikum. Ayo. Ayo Latif. Tidak terdengar Latif, ini suaranya belum? Lihat dulu ya. Silakan. Latif silakan. Kelompok mana dulu siap? Kelompok Rati dulu aja. Silakan Rati. Toleransi yang Rati di-on-kan kameranya Rati. Suaranya yang lancar ya.
sikap yang ada di kita. Saling harus milik nanti kepada mereka agama sendiri akan agama berbeda. Bagus. Kelompok yang lainnya, silakan. Itu adalah hasil pengamatan kelompok Rati. Hasil diskusi kelompok Rati. Kelompok yang kedua, kelompok Aira sudah belum? Silakan Aira. Boleh oleh siapa yang akan mengkomunikasikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dekatkan Aira mic-nya. Tolong di-on-kan ya kameranya. Sikap toleransi yang ada di lingkungan sehari-hari. Saling membantu jika ada yang kesulitan. Saling menghormati walaupun beda agama. Kadang-kadang orang yang saling gotong royong, menghargai walaupun berbeda. Bagus. Kelompok Pak Latif. Satu lagi. Silakan. Bagus, berarti kalian sudah bisa ya menyimpulkan apa yang harus kalian kuasai dalam materi pelajaran hari ini. Silakan Latif. Atau siapa, Sandi atau Randi atau Iwan yang akan mempresentasikannya? Silakan. Ayo Latif. On kan ya? Itu suaranya. Latif, silakan. Ayo Latif, silakan. Atau siapa mau Randi? Sudah belum yang tadi? Yang didiskusikannya sudah beres belum? Pak Iwan yang akan mempresentasikannya silakan. Latif cepat. Apa saja, sikap apa saja yang harus dimiliki atau yang menunjukkan sikap toleransi yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Ayo silakan. Baca saja, dibaca saja hasil diskusinya. Ayo, Dayat yang mau membacanya. Silakan. Di-on-kan ya. Dayat di-on-kan itunya, mic-nya. Bacakan saja. Bisa tidak? Latif saja yang membacakan. Coba Latif. Coba. Ayo, Latif yang pertama apa? Yang kalian temukan. Ayo coba. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh toleransi yang ada di lingkungan kita adalah satu, menjaga kerukunan antara umat beragama. Bagus. Pergi beribadah ke tempat beribadahnya muslimnya masing-masing. Ya, betul. Saling menghargai dan menghormati pendapat masing-masing walaupun berbeda agama. Saling tolong antar sesama umat tanpa membedakan ras, suku,
untuk agama budaya. Bagus. Sudah? Penting memberikan bantuan kepada yang membutuhkan walaupun berbeda agama. Pintar. Nah, hebat. Berarti kalian semua sudah bisa ya menyimpulkan mengenai sikap toleransi apa saja yang harus kita miliki. Nah, contoh-contoh itu harus kalian terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari supaya tercipta apa coba? Kita harus menjaga toleransi itu supaya apa? Supaya apa anak-anak? Supaya apa kita harus menjaga supaya apa? Anak-anak, toleransi itu harus kita miliki supaya terjadi apa coba? Supaya tercipta kerukunan. Terutama kita hidup di mana? Di negara apa coba? Negara apa kita hidup di mana? Indonesia itu bagaimana keadaan negaranya? Sama atau berbeda agama, suku bangsa? Dilihatkan ya. Bagaimana coba keadaan negara kita? Jemuk atau sama? Beda, betul. Jadi penting tidak sikap rukun atau toleransi itu diterapkan dalam kehidupan kita? Penting tidak? Sangat penting. Oleh karena itu kita harus memiliki rasa toleransi. Jadi meskipun kita berbeda, kita harus memiliki rasa saling menghormati, menghargai. Jadi meskipun berbeda kita harus saling menghargai supaya tercipta kerukunan tadi seperti yang Latif katakan. Nah, itu anak-anak ya untuk mengenai materinya. Jadi yang berkaitan dengan sikap toleransi, karena sikap toleransi ini juga diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, yang ada dalam surat apa tadi? Al-Kafirun. Ayat yang menjelaskan mengenai sikap toleransi itu yang ayat keberapa? Dari Al-Kafirun itu kan ada berapa ayat? 6 ayat ya. Yang menjelaskan mengenai penekanannya yang lebih harus kita memiliki rasa toleransi itu ayat keberapa? Ayat keberapa anak-anak? Ayat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 atau ke-6? Ayat untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bunyi ayatnya bagaimana? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itu anak-anak mengenai sikap toleransi berkaitan dengan surat Al-Kafirun. Jadi itu ya, jadi sikap-sikap itu harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya tercipta kerukunan ya. Nah, sekarang silakan kalian untuk mengisi ya, di Ibu ini sini ada link nih. Jadi ini ada mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian atau yang kalian terima dari Ibu hari ini ya, materi pelajarannya sejauh mana kalian bisa menyimpulkan atau menyerapnya. Jadi Ibu akan memberikan soal. Silakan kalian tulis saja soalnya di buku ya. Nanti hasilnya kalian fotokan karena ini berbentuk esai. Jadi nanti difotokan, dikirimkan di WA grup ya. Nanti linknya Ibu berikan. Jadi tidak usah soalnya. Jadi kalian buka linknya, langsung jawab saja. Nomor 1 misalkan jawabannya apa, 2 sampai dengan 5. Jadi langsung saja jawabannya di buku tugas kalian. Nanti kalian kirimkan hasilnya itu difotokan di WA grup. Japri saja ke Ibu ya, atau jangan di WA grup, di Japri saja supaya tidak terlihat ya. Nanti kalau yang di grup
Yang lain yang belum, kalian nanti melihat yang sudah. Nah, ini untuk linknya, silakan kalian buka linknya dan kalian untuk jawabannya diisi ya, untuk jawabannya ditulis di buku. Nah, ini linknya. Langsung saja jawaban. Lihat ya. Sini lihat di apa? Ada itu, sudah Ibu munculkan, silakan. Ada, sudah kan? Sudah ada? Silakan kalian buka linknya, kemudian untuk jawabannya langsung saja ditulis di buku tugas kalian. Ya, jadi baca soalnya, kemudian tulis untuk jawaban di buku kalian. Sudah ada, sudah muncul? Silakan. Buka pertanyaannya, kemudian kalian jawab. Setelah itu langsung kalian menemukan hasilnya, kemudian kirimkan melalui WA Ibu. Silakan. Apa? Bisa dibuka tidak? Kalau yang tidak boleh meminta temannya yang bisa membuka untuk melihat soalnya. Supaya terlihat. Silakan. Ini untuk soalnya ya. Silakan kalau yang tidak bisa melihat dari membuka link, bisa dilihat dari screen yang di HP kalian. Ibu tampilkan di sini. Ini untuk soalnya nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dibuka tidak anak-anak? Bisa dibuka tidak? Bisa. Bagus. Kalau ada hal yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Sudah belum? Kalau yang tidak bisa ini Ibu munculkan di sini. Sudah anak-anak? Belum. Kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan.
Sudah? Kelompok Latif sudah? Sudah semuanya? Itu ada 5 soal ya. Itu ada 5 soal yang harus kalian kalau yang sudah, instruksikan ke Ibu. Ibu sudah. Ini anak-anak soalnya yang tidak bisa berpaling, kita lihat di layar. Kita lihat di layar ya. Nomor 1, Al-Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya agar memperoleh kebaikan di dunia maupun akhirat, dan barang siapa yang membaca, mempelajari, serta mengamalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran, maka ia akan memperoleh manfaatnya. Oleh karena itu, membaca Al-Quran sepatutnya diiringi dengan adab yang baik agar mendapat manfaat secara maksimal. Salah satu adabnya itu yaitu membaca dengan tartil, tidak cepat atau terburu-buru dalam membaca Al-Quran, memperhatikan makhraj dan hukum bacaan tajwidnya, berwudu. Rania selalu membaca Al-Quran dengan cepat karena ingin cepat menyelesaikan bacaan Al-Qurannya, sehingga makhraj dan hukum bacaan tajwidnya banyak yang terlewati. Setuju kalian dengan sikap Rania tersebut? Nah, alasannya berikan. Kenapa kalian tidak setuju? Tadi yang berkaitan dengan bacaannya yang di atas. Kemudian nomor 2, Amira beragama Islam dan Kristin beragama Kristen. Mereka berdua bersahabat sejak duduk di sekolah dasar hingga saat ini mereka bersekolah di sekolah yang sama. Setiap hari mereka selalu belajar bersama, bermain bersama, bahkan beribadah bersama. Ketika Amira sholat, Kristin ada di melaksanakan sholat. Begitu juga Amira. Mereka kadang ikut ke gereja bersama Kristin pada hari Minggu. Mereka melakukan hal tersebut dengan anggapan bahwa itu adalah bentuk toleransi. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap Amira dan Kristin? Betul atau salah itu? Silakan jawabannya ditulis di buku ya. Mereka kadang-kadang ikut ajaran temannya yang lainnya. Tolong di-on-kan itu kameranya ya. Di-on-kan anak-anak. Dari sekolah, kelas 6 mendapat tugas kerja kelompok untuk mewawancarai pedagang keliling yang ada di sekitar rumah masing-masing.
kelompok Rania berencana melaksanakan kerja kelompok hari Minggu karena hari Senin tersebut harus sudah selesai tugas tersebut. Tapi ada teman yang sekelompok dengan Rania yang beragama Kristen dan dia harus melaksanakan ibadah di hari Minggu. Nah, sikap yang ditunjukkan Rania bersama teman-temannya bagaimana itu? Ini nomor 4, kemudian ini nomor 5. Ini soal. Sudah anak-anak? Sudah? Bagus. Kalau sudah nanti difotokan, kemudian kalian japrikan ke WA ini untuk hasilnya. On-kan kameranya anak-anak semuanya. Tolong di-on-kan. On-kan dulu ya. Kita akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini anak-anak. Coba siapa yang sekarang menyimpulkan apa saja yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini? Rati? Silakan on itu kameranya. Dayat, apa di-on-kan? Kalisa, Radi, di-on-kan. Tolong di-on-kan kameranya. Latif di-on-kan kameranya. Belum? Silakan di-on-kan semuanya. Sudah kan? Sekarang silakan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Tadi dari tujuan pembelajaran, kita harus mampu menunjukkan dan menyimpulkan sikap toleransi yang berkaitan dengan sikap atau Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Coba silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran dan kegiatan belajar hari ini? Kita bisa apa setelah melakukan pembelajaran ini? Mampu mengetahui apa tadi? Pinter. Nanti yang itu on kan nanti? Itu sudah on belum? Nanti bisa menjawab nih. Apa kesimpulannya nanti? Ya, berarti katanya bahwa kita harus memiliki sikap toleransi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pinter. Siapa lagi kesimpulan yang lainnya dari kegiatan belajar hari ini? Silakan Aira. Silakan. Siapa yang bisa lagi menyimpulkan? Latif atau Iwan? Siapa? Andi? Ya, bagaimana lagi? Tadi kata Rati bahwa kita itu harus memiliki sikap toleransi dan ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam antar umat beragama. Dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Apalagi kesimpulan berikutnya? Anak-anak, coba. Ya, siapa lagi? Kita harus mampu menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya, bahwa kita itu harus bisa menunjukkan sikap itu. Terutama kita itu hidup di Indonesia yang memiliki kemajemukan. Maka penting tidak sikap toleransi itu? Sangat penting. Untuk apa sikap toleransi itu harus kita jaga? Untuk apa? Untuk tercipta. Tadi kata Latif apa? Nah, untuk menciptakan kerukunan bangsa sehingga tidak terjadi perpecahan. Jadi sikap radikalisme itu ya, terorisme itu harus dihindari, tidak boleh. Itu haram ya, apalagi menurut agama juga kita itu tidak diperbolehkan karena Nabi itu tidak mengajarkan demikian. Justru Nabi itu mengajarkan bahwa Islam itu adalah agama yang penuh kasih sayang.
saling menghormati itu ya. Nah, anak-anak itu kesimpulan untuk hari ini. Betul sekali apa yang kalian katakan, bahwa sikap toleransi itu sangat penting dilakukan dan ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga harus bisa menyimpulkan bahwa sikap toleransi itu harus dimiliki oleh kita semua supaya tercipta kerukunan. Itu anak-anak, alhamdulillah berarti kalian sudah bisa mengikuti dan menyimpulkan apa dari kesimpulan kegiatan belajar hari ini. Nah, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan berikan publik nanti ya untuk teman kalian. Jadi untuk penilaian sikapnya. Jadi untuk teman yang misalkan masih sikap toleransinya sudah bagus, nanti kalian boleh nilai ya, sesuaikan saja. Jadi rubriknya akan Ibu bagikan nanti ya. Kemudian nanti kalian menilai teman yang lainnya. Misalkan kalau Saskia menilai Aira. Kemudian misalkan Al-Fatih menilai Nelis menilai Napa dan selanjutnya. Jadi nilai teman kalian, kemudian bagaimanakah sikap toleransi yang mereka miliki, sudah nampak atau belum. Nah, itu anak-anak untuk hari ini. Jadi alhamdulillah dari awal sampai dengan akhir kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik meskipun kita masih dalam keadaan daring ya, karena keadaan yang PPKM. Jadi masa kita harus masih diam di rumah nih, tidak boleh berkerumun, harus jaga jarak, kita harus jaga jarak ya, tidak boleh berkerumun, kemudian harus sering cuci tangan dan keluar rumah harus pakai masker. Harus semangat ya belajarnya. Jadi meskipun daring kita harus tetap semangat. Nah, anak-anak selamat siang, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dalam kesempatan ini dapat kalian pahami ya. Kemudian kalian juga bisa mengaplikasikan apa yang kalian pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya anak-anak ya? Nah, untuk tugas LKPD-nya nanti Ibu kirimkan lewat link di grup WA. Jadi silakan LKPD-nya kalian isi ya sebagai tugas tambahan materi ya, pengembangan materi untuk hari ini. Jadi Ibu akan berikan LKPD yang harus kalian isi melalui link. Kalau misalkan Ibu saya tidak bisa melalui link langsung, boleh kalian langsung saja tulis jawabannya. Nanti di grup WA Ibu akan sampaikan linknya untuk lembar kerja peserta didik sebagai pengembangan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak itu untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita menutup pelajaran ini, silakan nanti kita baca doa dulu ya. Baca doanya dalam hati saja bersama-sama dipimpin oleh Latif. Silakan Latif. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa manhafattu faruddu alayya inda hajati ilaihi innaka alamaka tasya' qadir wa anta hasbi wa ni'mal wakil. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Kemudian untuk tugasnya silakan kalian kerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.